guys, kembali lagi bersama saya. Di sini Alaya Fatin. Di sini saya bersama dengan Ketua Panitia yaitu Bapak Sudiarto, Ketua Panitia dari event Isra Miraj pada hari ini. Nah, sebelumnya saya agak sedikit penasaran nih, bagaimana acara-acara atau keseruan yang ada di event Isra Miraj ini. Langsung aja yuk kita kepoin tentang acara-acara ini. Nah, sebelumnya, halo Bapak, perkenalkan nama saya Alaya Fatin dari anggota reporter pada divisi UKM Kampus pada hari ini. Nah, kira-kira ini saya sedang berbicara dengan Bapak-Bapak siapa nih? Namanya dan dosennya dari mana? Ya, baik, terima kasih Mbak Alia ya. Ini saya Pak Diar selaku Ketua Takmir didampingi Mas Diki, Sekretaris Takmir, dan Ustadz Nanang ini juga dari divisi BAP Takmir Masjid ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj tahun 1447 Hijriah, yang mana ini merupakan program kerja dari Takmir Masjid ya, program rutin ya, bahwasanya salah satu programnya adalah melaksanakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam ya, entah itu Idul Fitri, Idul Adha, terus Maulid Nabi, kegiatan Muharram, dan mungkin ini Isra Mi'raj dan sekaligus nanti persiapan untuk melaksanakan amaliyah pada bulan Ramadan ya. Jadi ini merupakan program kerja kita semuanya yang telah kita bahas, dan juga alhamdulillah ini disupport oleh Bapak PLT Direktur. Kita selalu diingatkan bahwasanya adalah setiap kali momen PHBI ini kita selalu diingatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dan alhamdulillah Takmir Masjid sekarang ini juga sangat support ya, dan juga sangat kompak dalam melaksanakan syiar agama khususnya di Poltekkes Kementerian Semarang, lebih khusus di Masjid Az-Zaman Nur. Ini juga tim-tim muda yang kreatif ya, yang selalu memberikan masukan-masukan ya, sehingga amaliyah kita di Masjid Az-Zaman Nur semakin berkembang. Dan ini pada tahun ini kita mengambil tema peringatan Isra Mi'raj tahun 1447 Hijriah. Apa Mas Diki ya? Temanya apa? Temanya menanamkan nilai-nilai spiritual melalui perjalanan spiritual, makna sholat dan kehidupan pada sehari-hari. Jadi itu Mbak Alia. Jadi kita pengen ya mengkaji terkait dengan peringatan Isra Mi'raj ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, khususnya untuk meningkatkan kualitas ibadah di sholat 5 waktunya dan sebagainya. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Kiai, bahwasanya Bapak Kiai Haji Mahyan, bahwasanya kita tidak boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah ya. Jadi untuk yang laki-laki itu wajib sholat, itu bukan hanya wajib sholat tapi juga wajib sholat berjamaah gitu ya. Nah ini yang mungkin juga intervensi bagi kita semuanya, bahwasanya sesibuk apapun ya kita harus selalu meluangkan waktu untuk sholat berjamaah ya. Dan alhamdulillah ya, ini kita melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj ini kompak ya. Ini kompak. Awalnya memang program kerja disupport oleh PLT Direktur, dan kita juga sekali menyampaikan, kita ada grup takmir, sekali menyampaikan ide, teman-teman pengurus takmir ini langsung menyambut ya, dan saling berbagi tugas ya. Dan ada yang memberikan masukan-masukan kira-kira siapa pembicaranya dan sebagainya ya. Nah, alhamdulillah ya, untuk kegiatan ini tidak ada kendala yang berarti. Kita sudah terbiasa melaksanakan kegiatan ini, jadi tidak ada panitia khusus, tidak ada rapat khusus ya. Rapatnya kadang-kadang kita nanti habis sholat ya, bareng-bareng sholat ngumpul, bicara, ya udah mengalir aja tanpa ada rapat formal dan sebagainya. Gitu ya Mbak Alia ya. Ya. Oke, Pak. Nah, mungkin tadi sudah dijawab beberapa pertanyaannya. Nah, ini saya mau memiliki satu pertanyaan lagi Bapak tentang proses persiapan dari awal hingga akhir. Nah, kira-kira tuh dari acara tersebut tuh kegiatan-kegiatan yang ada di acara Isra Mi'raj ini tuh seperti apa Bapak dari awal hingga akhirnya? Oke, ini biar Mas Diki aja yang menyampaikan ya. Nanti tambah oleh Mas Ustadz Nanang ya. Iya, enggak. Baik, untuk proses-prosesnya alhamdulillah karena disupport oleh Bapak Ketua Takmir, kemudian Bapak PLT Direktur, dan Bapak-bapak seluruh pengurus Takmir Masjid Az-Zaman Nur. Semua karena kekompakan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir tadi. Untuk proses-prosesnya alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi dari mulai perencanaan kegiatan, setelah bapak-bapak biasanya berkumpul setelah sholat berjamaah di sana, ada wacana, Mas ini dipersiapkan ini, oh ya. Terus kemudian
dari undangan, kemudian desain untuk streaming, alhamdulillah juga disupport semua oleh teman-teman dari tim di direktorat maupun di jurusan. Jadi terkait dengan persiapan, alhamdulillah lancar, dan hingga hari ini alhamdulillah acara semua sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kemarin ada masukan terkait dengan tema oleh Pak Nanang Kosim, mungkin sedikit Pak Ustadz Nanang Kosim sedikit menyampaikan terkait dengan tema yang kemarin muncul gitu Pak, inspirasi apa? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terselenggara di Auditorium Kampus 1 Poltekkes Kemenkes Semarang. Tentu ini dukungan segenap seluruh sivitas akademik, termasuk diantaranya Pak PLT, Pak Direktur, yang alhamdulillah mensupport secara total, dan juga alhamdulillah Pak Kabak sekaligus menjadi ketua takmir juga alhamdulillah memberikan warna di kampus tercinta kita ini dengan diwarnai kegiatan keagamaan. Tentu dari sisi spiritualitas sivitas akademik, kegiatan PHP ini tentu sangat membantu dalam rangka menguatkan kembali jati diri kita sebagai hamba Allah dan sekaligus umat Nabi Muhammad SAW yang tentunya sudah diwajibkan bagi setiap hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat wajib yang jumlahnya ada 5 waktu dalam sehari, dan itu adalah merupakan nilai atau pesan yang dibawa di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Tentu saya sebagai pengurus takmir Azaman Nur, Masjid Azaman Nur Poltekkes Kemenkes Semarang, dan sekaligus kebetulan juga sebagai dosen agama di kampus tercinta ini agar supaya adik-adik mahasiswa mewarnai kegiatan di sekitar kampus ini juga dengan kegiatan yang berbasis keagamaan. Kalau waktunya sholat ya kita luangkan untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Jangan sampai ada di antara kita yang lupa ya tentang perintah sholat, karena pesan yang terkemuka di dalam kegiatan spiritual Isra Mi'raj ini ya tentunya adalah melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan tertib, dan sekaligus bisa memaksimalkan untuk selalu berjamaah di masjid tercinta kita. Dari sisi sholat yang kita juga harus bawa dalam wilayah kegiatan sehari-hari, pesan nilai keagamaan, nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai solidaritas, soliditas, simpati, dan bagaimana hubungan kita dengan manusia sama juga harus saling kasih sayang satu sama lain, terutama juga ini selaras dengan yang diajarkan di dalam nilai-nilai kesehatan secara umum. Bagaimana kita diajarkan untuk ulas asih kepada sesama dalam rangka untuk menumbuhkan kesehatan secara fisik, dan agama membawa kesehatan mental atau kesehatan secara fisikly, dan ini seirama. Bagaimanapun kegiatan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan juga terus berjalan dengan baik dan lancar serta dukungan segenap sivitas akademik. Dan saya kira itu pesan yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat membantunya. Mungkin setelah ini kami akan tutup, dan semoga mungkin ada kata-kata terakhir Bapak, kayak kata-kata kedepannya buat penonton gitu Bapak. Monggo. Apa Mas kata-katanya? Sholat terus, ya semangat. Jangan lupa sholat berjamaah. Cintai masjid juga tercinta kita ini, Masjid Azaman Nur, ya. Ya, oke, gitu ya Mbak Lea ya. Terima kasih Bapak. Halo LT, saat ini saya bersama dengan Ibu Indah selaku dosen-dosen yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, di sini saya ingin mewawancari sedikit kepada Ibu Indah terkait keseruan yang ada di Isra Mi'raj
Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu Ibu, nama saya Alaya Sekafatin dari Prodi Epat Kerapatan Semarang dari UKM Sarjana Terapan. Nah, di sini saya akan mengajukan sedikit pertanyaan Ibu kepada Ibu Indah tentang keseruan-keseruan yang ada di Isra Mi'raj yang tadi. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana pandangan Ibu sendiri terkait pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj di lingkungan kampus gitu Bu? Ya, alhamdulillah bersyukur sekali pada hari yang cerah ini ya. Kita masih diberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama bergabung di kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini positif sekali ya. Tadi disampaikan dari Bapak Direktur ini untuk meningkatkan spiritual dan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Baik Ibu, nah setelah mengikuti berbagai macam kegiatan di Isra Mi'raj yang tadi, kira-kira nih Bu, makna dari peringatan Isra Mi'raj bagi mahasiswa itu sendiri bagaimana? Makna dari Isra Mi'raj itu sendiri ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah sholat dan akhlak mulia. Dengan sholat tepat waktu kita belajar kedisiplinan, dan dengan sholat berjamaah kita bisa saling menghormati, saling menghargai, dan makna untuk meningkatkan kebersamaan. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira untuk nilai dan hikmahnya nih Bu dari acara Isra Mi'raj yang diterapkan kepada mahasiswa dari peristiwa yang tersebut itu seperti apa Ibu? Makna yang dapat kita ambil dari tausiah yang kita dengarkan bersama-sama tadi adalah sholat adalah salah satu kunci kesuksesan ya. Dengan sholat yang disiplin, dengan sholat yang sesuai dengan waktunya, tepat waktu, dan berjamaah, itu menjadi kunci dari kesuksesan kita. Kemudian dengan akhlak yang mulia ya, kita menghormati guru-guru dan dosen-dosen, kita bisa menanamkan rasa saling menghormati, dan sekaligus untuk sholat berjamaah kita menanamkan ukhuwah Islamiyah. Oke, baik Ibu. Lalu kira-kira nih Bu, seberapa pentingkah keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan ilmu spiritual dalam dunia pendidikan Ibu? Sangat penting sekali ya, dalam pendidikan itu ada kecerdasan. Kita di samping kecerdasan secara IQ ya, kita juga kecerdasan SQ, dan kecerdasan termasuk kecerdasan spiritual itu penting ya. Dengan kita tidak hanya cerdas dalam hal akademik, tapi kita juga menjaga attitude dengan baik dan rajin beribadah. Karena segala sesuatu kalau kita nilainya adalah ibadah, kita akan, semua yang kita lakukan akan tercatat sebagai amal dan kebaikan dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, dari kegiatan Isra Mi'raj tadi nih, harapan Ibu terkait Isra Mi'raj yang tadi itu bagaimana? Harapannya dengan Isra Mi'raj semoga kita menjadi semakin memperbaiki diri, karena dengan memperbaiki diri semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menjadi sadar bahwa kita adalah insan yang masih banyak kekurangan, sehingga fokus untuk perbaikan diri dari hati nurani dan tetap untuk menggapai kesuksesan sejati ya. Oke. Nah, pertanyaan terus jawabannya sudah dilontarkan dengan baik. Nah, kira-kira Ibu memiliki kata-kata terakhir nggak Ibu? Kata-kata penutup buat para penonton yang ada di sana. Ya, untuk kata-kata penutup Bu Indah adalah hidup ini kita memberikan arti dari dalam hati sanubari dan fokus untuk perbaikan diri untuk menggapai kesuksesan sejati. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Indah sudah bersedia melakukan wawancara kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang beriman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies,
bersama saya, Dian Fatma Putri, di sini akan melaporkan kegiatan pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 30 Rajab tahun 1447 Hijriah atau 19 Januari tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Az-Zaman Nur Poltekkes Kemenkes Semarang dan dilaksanakan di Auditorium Kampus 1 Poltekkes Kemenkes Semarang bersama narasumber yaitu Kiai Haji Mahyan Ahmad sebagai pengurus Ponpes Al-Mansur di Grobogan. Untuk mengetahui kegiatan atau rangkaiannya lebih lanjut, kami laporkan kegiatannya selengkapnya. Halo guys. Boleh gak sih aku tanya dikit-dikit soal acara tadi? Boleh banget. Boleh banget. Nah, kan ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu boleh kenalan dulu gak sih nama dan prodinya kakak itu apa? Boleh, perkenalkan semua, nama saya Elena. Saya dari prodi D4 Keperawatan. Oke, perkenalkan, nama aku Elena Sucihandayani. Aku dari prodi Terapi Gigi, program sarjana terapan. Kenalin, nama aku Ainur Nurul Jamaluddin. Aku dari program Studi Terapi Gigi, program sarjana terapan. Aku Wisdayanti Duga Marasa Besi dari program studi terapi gigi, program sarjana terapan. Oh, satu kelas, satu prodi ya. Oh, dapat yang satu kelas nih aku. Kalau gitu langsung aja ke pertanyaannya aja ya. Kayak kalian udah bersemangat banget nih jawabin dari pertanyaanku. Nah, yang pertama nih, bagaimana sih kesan kalian setelah mengikuti acara tadi? Kamu ya, kamu Aku ya, oke, boleh. Kesannya kalau dari aku, jujur ini menyenangkan banget. Apalagi menambah ilmu dan penceramahnya juga asik banget. Jadi sama kita mahasiswa itu jadi menyenangkan banget ya. Seru, iya. Terus dapat ilmunya, dapat juga ya itu manfaat itu. Ya, bagi saya acara ini sangat berkesan karena ini adalah sesuatu yang perlu kita sebagai umat muslim untuk selalu beribadah dan beringat kepada Allah, ya seperti itu. Terus yang kedua ini, hal apa sih yang paling bermakna dari acara tadi? Kamu ya yang jawab, kayak diem aja dari tadi, lagi mikirin apa sih? Kalau yang bermakna dari aku itu tuh sama kayak tadi Kak. Tapi ini tuh apa ya, kayak membuat diri aku itu tuh sadar kalau aku tuh harus beribadah lebih lagi gitu Kak. Paling sangat bermakna itu ya kita mempelajari bagaimana Nabi Muhammad SAW pada saat itu, lalu kita harus selalu sholat tepat waktu dan selalu berbuat baik kepada sesama. Jadi kita tuh harus lebih banyak beribadah, lebih taat gitu ya kepada Tuhan kita. Oh iya, betul sekali, benar setuju tuh. Dan yang ketiga nih, menurut kalian manfaat dari acara Isra Mi'raj ini tuh apa? Kamu ya. Banyak banget, iya bener. Banyak banget pastinya manfaatnya. Yang pertama yaitu menambah ilmu, terus wawasan juga. Terus setelah itu pokoknya pengetahuan kita, iya. Terus yang paling ininya lagi dapat snack. Itu buat anak kos bener-bener yang kayak bermanfaat. Iya, alhamdulillah ya Allah. Paling manfaat ya. Betul, yang paling bermanfaat. Manfaatnya itu banyak sekali, sebagai kita mahasiswa, sebagai pengingat untuk lebih taat beragama dan bermoral. Jadi kita kayak inget pentingnya sholat tuh apa gitu ya Kak. Terus tadi kan ada narasumbernya sih, terus ngasih materi juga kan ya Kak. Nah, menurut Kakak materi yang disampaikan oleh narasumbernya ini tuh mudah dipahami nggak sih? Sangat mudah dipahami, mudah sekali untuk dipahami. Kayaknya ini buat kamu ya pertanyaan selanjutnya ya. Pasti kayak
udah nungguin nih. Spesial kamu dua ya pertanyaannya. Nah, menurut kamu materi yang disampaikan oleh narasumbernya tuh bagus dan baik sekali buat diterima, buat dipahami nggak? Bagus banget Kak, terus jelas banget. Aku paham banget soalnya kayak narasumbernya tuh sering banget ngajak kita buat bercanda dan itu tuh semakin kayak ngebuka pikiran kita gitu loh. Jadi bahasanya tuh bukan yang kayak oh formal semua, enggak. Kita tuh benar-benar dibikin paham banget dan ngerti banget. Betul. Itu sih Kak dari aku. Sangat cocok buat Gen Z kayak kita ya narasumbernya. Terakhir pesan atau harapan kalian buat kegiatan keagamaan kayak gini lagi. Pastinya ini tuh harus tetap berlanjut sih Kak. Pokoknya kayak nggak boleh stop karena pasti kedepannya tuh pesertanya bakal lebih banyak lagi karena orang-orang bakal tertarik apalagi dengan narasumbernya yang asik-asik banget. Terus bahasanya juga mudah dimengerti banget. Insya Allah jawabannya sangat bagus, cerdas dan sangat-sangat wow ya. Kalau bisa kedepannya ya selalu dilestarikan, terus selalu diadakan gitu, karena acara ini cukup penting untuk mengedukasi bagi para mahasiswa seperti itu. Seperti itu. Terima kasih ya Kak. Maaf jika menyita waktunya sebentar. Terima kasih ya karena sudah membantu, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku. Maaf juga kalau menyita waktunya. Udah sore, udah pada mau pulang ya. Udah habis kelas. Pasti pahalanya lebih berlipat-lipat nih ya. Nah terakhir. Saya hai dulu ke kamera. Dadah dulu. Dadah.